Paling tidak dengan mempelajari ilmu syariah kita tahu bahwa pendapat yang kita pegang ini bukanlah satu-satunya pendapat. Di luar sana masih ada pendapat lainnya yang tidak kalah kuatnya dan sama-sama bersumber dari kitab dan sunnah juga. Maka kita jadi memahami perbandingan mazhab di kalangan para fuqaha, sebab memang mereka punya kapasitas untuk melakukan istinbat hukum dengan masing-masing manhaj dan metodologinya. Realitas keenam tentang pentingnya fikih adalah menentukan eksistensi umat Islam. Agama Islam telah dijamin tidak akan hilang dari muka bumi sampai kiamat. Namun, tidak ada jaminan bila umatnya mengalami kemunduran dan kejatuhan. Sejarah membuktikan bahwa mundurnya umat Islam terjadi manakala para ulama telah wafat dan tidak ada lagi ahli syariat di tengah umat. Sebaliknya, bila Allah menghendaki kebaikan pada umat Islam, niscaya akan dimulai dari lahirnya para ulama dan kembali manusia kepada syariatnya. Yang ketujuh, menahan liberalisme, sekuleris dan pluralisme. Racun pemikiran orientalis dan sekuleris tidak akan mempan bila tubuh umat diimunisasi dengan pemahaman syariat yang mendasar dan matang. Sebaliknya, bila tingkat pemahaman umat Islam terhadap syariat asal-asalnya dan lemah, maka dengan mudah pemikiran orientalis akan masuk dan menjangkiti fikrah umat. Sebaliknya, bila umat ini punya tingkat pemahaman yang mendalam tentang ilmu syariat, semua tipu daya itu akan menjadi mentah. Pemahaman syariat Islam akan menjadi filter atas kerusakan fikrah umat. Sebaliknya, semakin awam dari syariat, umat ini semakin menjadi bulan-bulanan pemikiran yang merosak. Yang kedelapan, obat ekstremisme. Sikap ekstrim dan keterlaluan dalam pelaksanaan agama seringkali menimpa banyak umat Islam. Barangkali niatnya sudah baik, iaitu ingin menjalankan ajaran agama. Tapi bila semangat itu tidak diiringi dengan ilmu syariah yang benar, sangat besar kemungkinan terjadi kesalahan fatal yang merugikan. Dahulu di masa sahabat ada seseorang yang terluka di kepalanya, seharusnya tidak boleh mandi karena parah sakitnya. Namun dia berjunub pada malamnya dan pagi hari dia bertanya kepada temannya apakah dia harus mandi atau tidak. Temannya mengatakan bahwa ia harus mandi, lalu mandilah dia dan tidak lama kemudian meninggal. Betapa sedih Rasulullah tatkala mendengar kabar itu, sebab teman yang memberi fatwa itu bertindak tanpa ilmu dan menyebabkan kematian. Padahal seharusnya dalam kondisi demikian cukuplah bertayamum saja, maka dia sudah boleh salat, tidak wajib mandi junub meski malamnya keluar mani. Yang kesembilan, implementasi Islam kafah. Sebagai Muslim yang baik, komitmen dan konsisten dalam memeluk agama Islam, tentu kita tahu bahwa kita wajib menerima Islam secara kafah, tidak sepotong-potong. Allah memerintahkan hal ini dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah 208. Tetapi bagaimanakah kita dapat menjalankan Islam secara kafah kalau kita tidak bisa membedakan manakah di antara perbuatan itu yang termasuk bagian dari Islam atau bukan? Sebab seringkali kita dihadapkan kepada bentuk-bentuk pengamalan yang disinyalir sebagai Islami, tetapi kita tidak tahu kedudukan dan yang sesungguhnya. Katakanlah sebagai contoh misalnya tentang memahami perbuatan Rasulullah. Apakah semua hal yang dilakukan oleh beliau itu menjadi bagian langsung dari syariat agama ini? Ataukah ada wilayah yang tidak termasuk bagian dari syariat?
Lebih rinci lagi kita dapati dalam hadis bahawa Rasulullah naik unta, minum susu kambing mentah, istinja dengan batu, khutbah memegang tongkat. Di rumahnya tidak ada WC dan seterusnya. Apakah hari ini kita wajib melakukan hal yang sama dengan beliau sebagai pengejawantahan bahawa Rasulullah adalah suri tauladan? Apakah kita hari ini juga harus naik unta sebagai pengganti mobil dan pesawat hanya karena ingin mengikuti jejak Rasulullah yang berangkat haji untuk naik unta? Haruskah kita minum susu kambing yang tidak dimasak dahulu karena beliau suka sekali minum susu kambing tanpa dimasak? Apakah para khatib Jumat wajib berkhutbah sambil memegang tongkat karena dahulu beliau berkhutbah sambil memegang tongkat? Dan tegakah kita beristinja tanpa air tetapi diganti dengan batu karena Rasulullah beristinja dengan batu? Dan haruskah kita buang air di alam terbuka karena dahulu Rasulullah melakukannya di alam terbuka, tidak ada kamar mandi? Tentu kita perlu merinci lebih detail manakah dari semua perbuatan dan perkataan beliau yang menjadi bagian dari syariah dan mana yang secara kebetulan menjadi hal-hal teknis yang tidak perlu dimasukkan ke dalam ajaran agama ini. Dan untuk itu harus ada sebuah metodologi yang bisa dijadikan patokan. Metodologi itu adalah syariat Islam. Tugas ilmu fikih adalah bagaimana caranya agar kita bisa memilah dan menentukan manakah dari diri Rasulullah yang menjadi bagian dari ajaran Islam, manakah yang bukan, termasuk ajaran selain hanya faktor kebetulan dan teknis semata, sehingga tidak harus dijadikan tuntutan atau tuntunan. Semua itu membutuhkan ilmu yang didasarkan kepada sesuatu aturan yang baku, bukan sekedar pemikiran sesaat yang boleh jadi nanti berubah-ubah. Dan ilmu itu tidak lain adalah ilmu fikih yang telah eksis di dunia Islam sepanjang 14 abad lamanya, menjadi penerang bagi umat Islam dalam berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama betapa syariat Islam ini memang perlu kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu menunggu dan membuang waktu. Sekarang waktu yang tepat untuk mulai belajar. Semoga Allah memudahkan jalan kita masuk syurga karena kita telah menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu keislaman selama di dunia ini.